Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada anak sekalian, kelas 5B. Ya, pada hari ini kita belajar mata pelajaran seni budaya dan keterampilan ya. Oke. Pada kesempatan ini, lagi Pak Guru ingatkan, nanti saat absen namanya harus nama lengkap, mata pelajarannya jangan lupa. Tanggal, bulan, dan tahun juga jangan sampai salah. Anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita nanti membahas tentang gambar cerita. Nah, mungkin ada di antara kalian yang pintar gambar cerita, ya, menggambar tapi gambar-gambar bercerita. Baik. Yang pertama adalah tentang pengertian gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, jadi mengilustrasikan. Jadi nanti kalau kalian pintar menggambar, jadi gambarnya gambar yang ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi gambar misalnya buku gambar kalian bagi 4 gitu ya. Nah, nanti kolom pertama tentang apa ya. Misalnya menggambarkan mau berangkat sekolah. Nah, di gambar pertama misalnya kalian bisa menggambar saat pamit dengan orang tua. Nah, ya kan? Nanti gambar kedua misalnya apa? Naik sepeda, perjalanan ke sekolah. Nah, gambar ketiga apa? Sampai di sekolah. Mungkin salaman, gambarnya nanti di situ salaman dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Gambar keempat mungkin apa? Saat pembelajaran dalam kelas. Nah, itu namanya gambar cerita. Jadi ada urutannya, ya. Dan next. Ya, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, gambar ilustrasi dengan foto. Jadi bisa menggunakan foto. Jadi kalau fotonya kita memoto sesuatu, tapi harus punya apa itu? Harus punya hubungan atau urutannya. Nah, ilustrasinya dengan foto. Yang berikutnya adalah gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Kalian menggambar sendiri, melukis. Nah, ini ya. Kalau foto, kita bisa menggunakan sekarang ini kan HP bisa. Ya, itu kan canggih sudah. Tidak perlu lagi pakai Kodak atau Sustel namanya ya. Sekarang pakai HP sudah bisa foto. Tapi kalau yang kalian pintar menggambar, nah ini bisa menggunakan dengan gambar tangan. Ya. Next, jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, ternyata ada beberapa jenis gambar ilustrasi itu. Apa saja? Kita lihat. Nah, ini contoh saja. Yang pertama, gambar realis. Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, realis yang sebenarnya, faktanya begitu ya, kita gambar memang begitu ya. Ya memang kenyataannya begitu, keadaan yang sebenarnya seperti itu. Itu yang dikatakan gambar realis. Yang kedua adalah karikatur. Apa itu? Gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, jadi yang gambar itu dilebih-lebihkan, ya kan? Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, misalnya sawah, tambah-tambahin apalah di situ, ya kan? Burung yang banyak mungkin, atau apa sajalah. Yang jelas dia beda dengan yang sebenarnya. Jadi yang dilebih-lebihkan. Mungkin saja dalam kebun situ ada di tengah-tengahnya ada pohon beringin mungkin. Nah, seperti ya, karikatur. Yang berikut adalah kartun. Nah, kalau kartunnya, kartun itu adalah gambar yang mengandung humor. Humor itu yang lucu. Nah, terlihat lucu dan mengundang tawa. Kartun. Kalian pernah nonton kartun kan? Di TV? Nah, kartun itu tuh gambar yang lucu, mengandung humor. Ya.
Yang berikutnya adalah gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, jadi menggambar suatu bentuk disebut lebih indah. Misalnya gambar gelas. Supaya indah bagaimana? Oh, gelas dilukis ditaruh di meja, di atas meja. Nah, itu namanya gambar dekoratif. Atau membuat batik, gambar batik. Nah, kan lebih indah, ya. Next. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini salah satu contoh gambar dekoratif, ya. Itu pada piring, ya kan? Baru dilukis, digambar situ, ya. Jadi kelihatan indah. Atau mungkin juga botol, ya kan? Nah, pernah kalian lihat kan botol dilukis-lukis, dikasih bunga ke situ atau dilukis hewan, nah, sehingga lebih indah, ya. Oke, paham ya? Jadi beberapa jenis gambar ilustrasi. Ya. Kita next. Yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, menggambar ilustrasi sesuai tema. Misalnya, tema kita menggambar pemandangan. Biasanya kan umum gitu ya. Biasanya pemandangan saja, ya kan? Atau bisa juga nanti ganti-ganti lah. Temanya luar angkasa. Wah, jika kalian membuat tema luar angkasa, keadaan mungkin menggambar planet, ya kan? Ada di situ. Mungkin menggambar pesawat terbang. Nah, itu. Atau temanya di sekolah. Nah, tema sekolah misalnya ya buat gambar seperti sekolah itu ada bangunannya, ada orang-orangnya, ada tumbuhan dan seterusnya, ya. Oke. Kita lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi? Nah, jadi tidak sembarangan. Ada langkah-langkahnya. Apa saja langkahnya? Nah, pertama menentukan tema. Ya, kita mau gambar apa? Tentukan dulu temanya. Ya, tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Nah, kita temanya tentang apa sih gambarnya? Nah, kalau menggambar tentang pantai berarti nanti gambarnya tentang pantai, ya kan? Di pantai ada kapal, kita lihat dari jauh, ya kan? Ada orang berenang, ya kan? Mungkin di pantai itu ada pohonnya, dari jauh juga mungkin ada pegunungannya. Nah, itu namanya menentukan tema dulu. Jadi sesuaikan temanya, mau gambar apa kita. Yang berikut adalah membuat gambar. Setelah tentukan tema, baru kita buat gambarnya. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Jadi pakai pensil dulu, jangan langsung diwarnai. Nah, gitu ya. Ya gunakan pensil dulu, ya kan, sisi-sisinya. Nah, setelah itu nanti sudah selesai semua, ya, baru kita mewarnai, ya. Jadi warnailah dengan pensil warna. Atau bisa juga cat cair, kalau sudah kalian pintar nanti pakai cat cair, cat air ya. Nah, kalau kita biasanya kalian seumur kalian biasanya hanya menggunakan pensil warna, bisa juga spidol atau krayon. Nah, ya biasanya kalau cat air ini digunakan oleh kalau nanti kalian sudah SMP, SMA, itu cat cair biasa seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan Pak Guru tentang gambar cerita, ya. Jadi silahkan kalian simak tadi itu penjelasan Pak Guru. Kalau ada belum sempat tertulis, nah, kalian bisa ulang lagi, kalian catat yang penting-penting, ya yang kalian mungkin lupa, bisa lupa, ya. Sekali lagi. Gunakan waktu kita untuk belajar. Sekali lagi, mungkin ini yang perlu Pak Guru sampaikan sedikit dan singkat. Mudah-mudahan sedikit dan singkat ini bermanfaat dalam rangka
belajar kalian di rumah ya. Tentu tambahannya setelah ini ya tetap saja masih mungkin punya buku bisa dibaca-baca atau membuka Google ya kan, nambah-nambah ilmu pengetahuannya ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Selamat belajar, istirahat, gunakan waktu, mudah-mudahan kita sehat semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.